Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan materi yang sebelumnya pernah kita bahas ya. Kita kemarin sudah membahas tentang edit mode, kemudian kita sudah membahas tentang bagaimana cara melakukan seleksi pada level vertex, edge, ataupun pada level ini ya, level face. Nah, sekarang kita coba fitur-fitur yang lain. Contohnya adalah bevel, kemudian ini ya, loop cut. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kita coba dulu saja ya. Kita bikin project baru. Oke. Misalkan ini saya hapus X, kemudian delete. Nah, kita bikin objek baru, misalkan circle ya. Coba kita pengen bikin fast kayak kemarin, berarti diapain? Masuk ke vertex mode, kemudian extrude, kemudian Z. Kalau kemarin kan kita extrude satu persatu ya, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 sampai akhirnya ke ujung. Nah, kita coba untuk menggunakan metode lain, loop cut. Loop cut itu nanti fungsinya untuk menambah segmen dari ini ya, dari sebuah face. Jadi nanti dengan loop cut ini semuanya akan terbagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sekarang coba dibikin seperti ini dulu. Kita akan bikin fast, cuman caranya berbeda dengan yang kemarin. Kita klik, oke. Tampak depan ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita cek. Untuk membuat loop cut ini kita bisa menggunakan shortcut Ctrl R. Nah, kita lihat di garis tengah ini nanti ada semacam perpotongan gitu. Nah, ini bisa kita perbanyak ya, pakai scroll. Jadi kita bisa bikin banyak segmen pakai scroll. Kalau misalkan di scroll ke atas, kalau di scroll ke depan, itu nanti jumlah loopnya akan tambah banyak. Sementara kalau kita pengen mengurangi jumlah loopnya, tinggal kita scroll ke belakang. Depan banyak, belakang sedikit. Depan jadi tambah banyak, ke belakang jadi lebih sedikit. Nah, kita bikin segmen sesuai dengan jumlah yang jumlah model sesuai dengan jumlah segmen yang kita inginkan. Jadi tergantung pada model yang akan kita buat. Oke, misal seperti ini ya. Kalau sudah diapain? Klik biasa, klik. Kemudian kalau misalkan setelah kita klik, kita geser, dia bisa, segmennya ini bisa diatur untuk posisinya ke atas atau ke bawah, atau mungkin ke samping kanan, atau mungkin ke samping kiri. Nah, setelah itu diapakan? Diklik. Kalau misalkan kita pengen default, jadi posisinya per segmen itu sama besarnya, itu klik kanan. Kalau misalkan klik kiri, itu nanti akan sesuai dengan ini, posisi terakhir pergeseran yang kita lakukan. Ini ya, contohnya saya klik kanan. Nah, kalau klik kanan jadinya kayak gini di luar. Nah, sekarang kita coba Ctrl Z, saya undo, kemudian Ctrl R, kemudian saya loop kayak gini, kemudian klik kiri sekali. Nah, setelah itu saya naikin, kemudian klik kiri lagi. Nah, maka berbeda dengan yang tadi. Yang tadi segmennya sama ini ya, sama besarnya seluruh segmen yang terbentuk. Kalau yang ini, karena saya tarik ke atas, nah itu jadinya kayak gini, jadinya lebih cenderung ke atas semua.
Saya Ctrl Z lagi, saya pengen mendemonstrasikan yang lain lagi. Kita coba untuk membuat loop cut dikira-kira aja, mungkin sebanyak ini kali ya. Oke, kemudian klik kanan di luar, akhirnya sama rata. Nah, dari sini bisa langsung kita ini apa namanya, bisa langsung kita edit langsung vertex per vertexnya, atau mungkin per loopnya ini, per satu loop ini, satu misal yang di atas dulu ya, Alt klik. Nah, terseleksi yang di atas. Kemudian kita lanjut lagi, kita scale. Nah, misal kayak gini, Alt klik lagi, yang di bawahnya kita scale lagi, Alt klik lagi, kemudian kita scale lagi, Alt klik lagi, kemudian jadi yang ke arah sana ya, Alt klik. Nah, kita scale lagi, kurang pas, tinggal dipasin aja, Alt klik. Kemudian Alt klik yang di sini, di scale lagi, Alt klik yang di sini, kemudian di scale lagi, Alt klik yang di sini, scale lagi, Alt klik yang di sini, scale lagi, Alt klik yang di sini, scale lagi. Nah, misal ternyata yang bawah masih kurang, kita pengen nambah segmen di bagian bawah lagi nih, kita bisa pakai Ctrl R lagi, bisa pakai loop cut lagi, Ctrl R. Nah, mungkin dibikin segini, klik, kemudian klik kanan. Oke, Alt klik, di scale lagi, Alt klik, di scale lagi, Alt klik, di scale lagi. Oke, jadilah bentuk kayak gini, seperti vas ya. Oke, selanjutnya caranya gimana? Sama kayak kemarin. Kita coba untuk extrude langsung aja, yang bagian bawah langsung ditutup saja, extrude, kemudian S, kemudian 0, kemudian klik, udah tertutup. Nah, sekarang kita bikin yang bagian dalamnya. Gimana caranya? Oke, sama seperti yang tadi. Kita lihat dari dua sisi ya. Yang satunya nanti tampak atas, yang satunya tampak bawah. Tampak depan, numpet 1. Kemudian yang sebelah sini tampak atas, berarti numpet 7. Oke. Sekarang coba kita klik yang bagian sini. Klik, Alt klik. Nah, otomatis terseleksi. Kemudian di scale, extrude dulu, Ctrl Z, extrude, kemudian scale kira-kira segini. Oke, tampilannya diubah jadi wireframe. Masih ingat shortcutnya adalah Z, kemudian wireframe. Nah, ini biar kelihatan ya. Nah, ini bisa langsung di extrude ke bawah nih, extrude Z, kemudian ke bawah sini.
Nah, kemudian kita loop cut lagi, Ctrl R, loop cut. Nah, mungkin kira-kira segini ya. Kalau sudah, klik ke klik kanan. Nah, sekarang kita seleksi yang sebelah sini. Alt klik, scale. Oke, kemudian Alt klik yang bawahnya lagi, scale ke dalam. Oke, kemudian Alt klik lagi, scale ke dalam lagi. Kemudian Alt klik lagi, scale. Alt klik lagi, scale lagi, S. Alt klik lagi, kemudian di S lagi, scale. Alt klik lagi, kemudian langsung di scale lagi. Nah, oke, kita sudah selesai bikin fastnya. Kita set lagi ya, set, kemudian wireframe, kemudian solid. Nah, sudah terlihat seperti fast bunga. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Kita coba untuk bikin objek baru lagi. Kemudian saya contohkan apa yang disebut dengan bevel. Kita akan belajar bevel juga menggunakan tools namanya bevel. Oke, tab untuk masuk ke object mode. Kita sudah bikin ya. Nah, sekarang saya bikin objek baru. Sebuah kotak, Shift A. Kemudian mesh, kemudian cube. G X. Nah, oke. Saya berpindah fokus ke sini ya. Kita masuk ke edit mode. Kemudian kita pencet Ctrl B untuk bevel. B. Nah, apa yang terjadi? Yang tadinya objeknya lancip ya. Tadinya lancip, sekarang jadi agak lebih istilahnya agak lebih apa ya, kalau bisa dibilang itu agak lebih tumpul. Nah, ini fungsi bevel di Blender. Ctrl B jadinya kayak gini. Nah, kalau misalkan kita scroll, kita pencet bukan kita pencet, kita scroll ke depan, bevelnya nambah. Kita tarik ini ya, mouse-nya kita arahkan keluar dan ke dalam. Kalau ke dalam nanti kembali lagi seperti semula, kalau keluar nanti jadi kayak gini. Kemudian kalau kita scroll segmennya jadi banyak, kita bevel segmennya jadi banyak. Kemudian kita kalau scroll scroll ke depan ya tadi ya, kalau ke belakang segmennya berkurang. Oke, misal segini ya, saya klik, kemudian masuk object mode lagi. Nah, jadinya yang tadinya tajam, yang pinggirannya tajam tadinya sekarang jadi tumpul. Nah, ini fungsinya bevel. Ctrl Z, kemudian saya kasih contoh lagi yang lain. Sekarang saya pengen bikin bevel untuk yang di bagian atas saja, berarti Alt klik yang di bagian seleksi yang di bagian atas, 1, 2, 3, 4, kemudian Ctrl B, nah scroll, oke, mungkin segini. Nah, ini misalkan bagian atasnya aja yang tumpul, samping-sampingnya tajam, kayak gitu ya. Itu satu face saya seleksi. Tadi satu face diseleksi. Gimana kalau misalkan yang diseleksi cuman ini aja?
cuman edge aja, satu edge, jadi satu garis ini aja. Kemudian saya Ctrl R, kok Ctrl R, sorry, Ctrl B. Saya ulang ya, seleksi dulu, kemudian Ctrl B, kita tarik keluar, kita scroll ke depan biar tambah segmennya, terus kita tarik dikit agak ke dalam mungkin biar agak tumpul. Nah, oke, kita lihat. Oke, jadinya seperti ini. Nah, sekarang bisa tahu ya fungsinya bevel ya. Oke. Kalau misalkan tiga ini ya, kalau misalkan tiga edge, dua edge yang kita seleksi jadinya gimana? Misal bagian ini 1, 2, kemudian Ctrl B. Nah, itu jadi nanti seperti ini. Di scroll, klik, oke. Nah, sekarang saya Ctrl Z lagi. Bendanya saya bikin kembali seperti semula lagi. Nah, kalau 3 gimana? 1, 2, 3. Ctrl B. Jadinya kayak gini. Oke, begitulah tentang edge. Sekarang coba kita terapkan ke si vas bunga. Kalau kita lihat kan ini ya, untuk vas bunganya ini kalau kita lihat bagian apa namanya, bagian atasnya lincip-lincip gini ya, lingkarannya lincip-lincip. Nah, sekarang kita klik, kemudian tab, kemudian seleksi bagian atas, Alt klik. Nah, kemudian kita Ctrl B, bevel. Nah, kita scroll sesuai dengan kebutuhan kita aja, kemudian klik. Nah, bentuknya jadi lebih manusiawi. Nah, sekarang yang di bagian congornya kita Alt klik, kemudian Ctrl B, kita tarik. Oke. Kemudian kita scroll secukupnya aja, klik. Nah, jadilah seperti ini. Nah, kan lebih enak dipandang ya daripada yang tadi. Ini fungsinya bevel. Lanjut lagi, mungkin bagian bawahnya ternyata masih belum nih. Masuk edit mode lagi, edit mode, tab, kemudian shift klik. Alt klik kok, shift klik. Alt klik, Ctrl B. Nah, ini kita perhalus bagian sininya ya. Oke, klik. Kemudian bagian bawahnya sekalian, Alt klik, Ctrl B. Kita scroll secukupnya aja, kira-kira vertexnya jangan banyak-banyak. Oke, segini. Kemudian klik. Apa yang terjadi? Nah, yang tadinya lancip sekarang agak tumpul. Inilah fungsinya bevel. Apa kalau di smooth object gimana? Coba aja. Kita masuk ke object mode, kemudian kita klik object, kemudian set smooth. Jadilah vas bunga. Dan bentuknya pastinya lebih manusiawi daripada yang tadi.
Satu hal yang perlu saya beritahukan lagi, kita coba klik kubusnya ya, kemudian kita masuk edit mode, oke. Nah, kemudian silahkan di Ctrl R. Nah, ini ada yang garisnya horizontal, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Kalau kita lihat ya, sorry, saya contohkan ulang pakai objek baru aja ya. Xdel Shift A, Mesh Cube, kemudian saya tarik ke sumbu X misal, oke. Kemudian tab. Nah, ini kemudian Ctrl L. Nah, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Ini tergantung kita meletakkan mouse di sekitaran objeknya itu kayak gimana. Jadi nanti ini akan menyesuaikan loop cut-nya ini, arahnya akan menyesuaikan dengan mouse, posisi mouse kita pada layar itu ada di mana, pada sekitaran objek itu ada di mana. Oke. Oke, itu aja. Kita bisa bikin potongan-potongan yang lebih banyak lagi ya. Nah, kayak gini, klik. Nah, kita klik, coba-coba aja ya. Klik. Oke, terseleksi semua, kemudian GZ. Nah, bisa jadi bentuknya nanti kayak gini. Oke, itu tentang ini ya, sedikit tentang bevel, kemudian tentang loop cut. Harapannya nanti bisa dipakai untuk pemodelan yang lain. Oke, untuk saat ini saya cukupkan untuk part 1-nya. Nanti untuk part 2-nya kita pelajari lagi di video yang selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.